warga sipil sekalian, selamat datang di video yang akan membahas tentang intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual. Nah, biasanya hak intellectual property right ini eh, dibahas dalam ranah hak cipta dan lain-lain. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Alfred Fernando Pradana. Saya dari jurusan DKV tahun angkatan 2024. Dan saya akan membuat video ini sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah Intellectual Property Rights. Oke. Nah, pernah kepikiran gak sih kalau misalnya sebagai seorang desainer, musisi ataupun penemu itu bisa melindungi karya mereka dari plagiarisme? Jawabannya itu adalah pada Intellectual Property Rights atau yang disingkat IPR atau hak kekayaan intelektual. Apa itu Intellectual Property Rights? Intellectual Property Rights atau yang biasa disebut IPR adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau organisasi atas hasil kerja mereka. IPR memastikan bahwa pencipta suatu karya dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya serta melindungi hak eksklusif mereka. Tanpa perlindungan ini, ide dan inovasi mereka bisa mudah disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain. Nah, jadi IPR ini sangat berguna, apalagi sebagai saya seorang desainer new ilustrator, agar karya saya tidak dipakai oleh orang lain secara bisa dibilang sembarangan gitu. Dan saya juga mendapatkan hak eksklusif saya dilindungi oleh hak intellectual property. Ya itu. Intellectual property rights ini terbagi menjadi beberapa kategori utama, jadi nggak cuma satu. Yang pertama adalah hak cipta. Hak ini diberikan kepada pencipta karya seni, sastra, dan jaya ilmiah. Hak cipta mencakup musik, film, tulisan, lukisan, hingga perangkat lunak. Misalnya pada seorang komposer yang mau menciptakan lagu, dia akan memiliki hak eksklusif atas penggunaan lagu tersebut. Hak cipta itu biasanya berlaku seumur hidup, ditambah beberapa dekade setelah kematian si pencipta, dan juga tergantung pada setiap regulasi masing-masing negara. Kemudian ada hak merek. Hak merek ini melindungi simbol, nama, atau kombinasi yang membedakan suatu produk atau layanan dari orang lain. Merek dagang dapat berupa kata, frasa, logo, atau kombinasi warna tertentu. Contohnya seperti pada logo McDonald dengan lengkungan emasnya, ataupun dengan slogan Just Do It dari Nike. Dengan memiliki hak merek, sebuah perusahaan dapat mencegah pihak lain menggunakan merek serupa yang menyesatkan konsumen. Kemudian, ketahuan. Kemudian ada hak paten. Hak paten ini diberikan kepada penemu atas inovasi teknologi yang memiliki manfaat pada industri. Paten memberikan hak eksklusif bagi pemegangnya untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya itu di sini itu 20 tahun. Contohnya itu pada teknologi layar sentuh pada smartphone atau formula obat-obatan baru. Nah, paten ini mendorong inovasi dengan memberi imbalan kepada penemu atas kerja keras mereka. Kemudian yang terakhir ada hak desain industri. Hak ini melindungi tampilan estetika dari suatu produk seperti bentuk, pola, atau warna yang membuat produk tersebut unik. Contohnya pada desain botol parfum yang tertentu yang khas, desain eksterior mobil, atau bentuk unik dari kemasan produk. Dengan adanya hak desain industri ini, produsen dapat melindungi nilai estetika produknya dari tiruan yang mengurangi daya saing pasar. Contohnya seperti dalam ranah parfumnya Savenco. Untuk bentukannya seperti ini. Lumayan simple. Simbol ada seperti barcode-nya. Nah, ini adalah salah satu hak desain industri karena dia adalah merek parfum yang bisa lumayan dibilang terkenal, tapi juga harganya terjangkau, dan saya suka pakai yang ini, terutama yang baunya enak. Sebelumnya agak minta maaf kalau misalnya suara saya agak bindeng, soalnya ini kamar sedang dingin sekali. Dalam industri kreatif, IPR sangat penting karena memberikan keamanan bagi pencipta untuk terus berinovasi. Dengan adanya perlindungan hukum, para kreator tidak perlu khawatir karya mereka dicuri atau digunakan tanpa izin. Selain itu, IPR juga memberikan peluang komersial seperti lisensi dan royalti, dan dapat meningkatkan nilai ekonomi sebuah karya.
Nah, contohnya itu banyak perusahaan model yang menggunakan hak desain industri untuk melindungi desain pakaian mereka dari penjebakan. Nah, selain itu di industri musik juga hak cipta memastikan musisi mendapatkan royalti dari lagu yang mereka ciptakan. Untuk beberapa contoh dari contoh nyata dari penerapan IPR itu adalah yang pertama ada dari film Avenger yang itu dilindungi oleh hak cipta agar tidak didistribusikan secara ilegal. Jadi cuma bisa ditonton di situs-situs penyedia film yang legal seperti Netflix dan lain-lain yang sebenarnya sudah ada di tempat-tempat lain. Kemudian ada hak merek, itu contohnya seperti logo Starbucks yang tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain tanpa izin. Jadi kalau misalnya ingin digunakan di misal di perusahaan lain seperti di Google dan lain-lain, dia harus izin dulu untuk menggunakan logo Starbucks. Kemudian ada hak paten. Hak paten ini contohnya seperti teknologi kamera pada smartphone yang dipatenkan oleh perusahaan tertentu. Kemudian ada hak desain industri, contohnya itu seperti desain kursi ergonomis itu yang memiliki tampilan khas dan unik. Sebagai mahasiswa di kafe, memahami IPR sangat penting karena dengan mempelajari IPR ini kita bisa paham tentang IPR ini berguna untuk melindungi karya karena sebagai desainer karya kita itu bisa berubah logo, ilustrasi ataupun desain produk. Nah, dengan mendaftarkan hak cipta atau hak merek, kita bisa memastikan bahwa karya tersebut tetap milik kita. Kemudian meningkatkan nilai jual, karya yang memiliki perlindungan hukum lebih berharga di industri. Klien dan perusahaan cenderung lebih percaya kepada desainer yang memahami aspek legalitas karyanya. Kemudian mencegah plagiarisme. Dengan memahami hak-hak ini kita bisa lebih berhati-hati karena tidak menggunakan karya orang lain secara ilegal dan sebaliknya, dan bisa melindungi karya kita dari pencurian. Jadi itu saja tentang penjelasan dari IPR atau Intellectual Property Rights. Semoga video ini bisa berguna untuk teman-teman yang ingin tahu secara lanjut seperti apa sih IPR itu, kenapa sih harus penting gini udah dijelaskan semua di video ini. Oke. Sekian dari saya, dari Alfred Sangat Prandana dari Universitas Multimedia Nusantara. Izin mundur diri, bye bye, jangan lupa bernapas.